Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmah, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2018 lokal D. Di sini saya akan mempraktekkan mengajar mata pelajaran PKN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik semua ya hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Yuk angkat tangannya, angkat kedua belah tangannya. Yuk doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah berdoa bersama-sama. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran, mari sebut hadir ketika ibu menyebutkan nama kalian ya anak-anakku sekalian. Zulfa Herunisa hadir. Khatimah hadir, alhamdulillah. Naufal Azwari alhamdulillah hadir. Ihda Nurdiati alhamdulillah hadir semua ya hari ini anak-anakku sekalian. Nah, sebelum memulai pelajaran, ibu di sini akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengomunikasikan hasil mengolah informasi. Siswa mampu mengidentifikasikan keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap toleransi yang dapat dilakukan dalam keragaman sosial budaya di Indonesia. Nah, anak-anak sekalian mungkin mengetahui apa sih Bu pelajaran kita hari ini, apa yang akan kita bahas. Dari tujuan pembelajaran yang ibu bacakan tadi, mungkin anak-anak sudah mengetahui, pembelajaran kita hari ini adalah tentang keberagaman budaya di Indonesia. Apa sih Bu keragaman budaya itu? Nah, anak-anak sekalian tahu nggak semboyan kita? Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Nah, arti Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, juga di situ kita sudah mengetahui keberagaman itu sendiri berbeda-beda. Nah, berbeda di situ banyak artiannya. Kita berbeda agama, beda ras, beda suku. Nah, di sana dilihat, tapi tetap satu juga. Kita tetap satu yang namanya Indonesia. Bu, apa sih Bu macam-macam keragaman di Indonesia ini? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa saja keberagaman di Indonesia. Keberagaman di Indonesia, yang pertama ada keberagaman suku bangsa. Ada yang tahu nggak suku itu seperti apa? Berapa suku di Indonesia yang berbeda-beda? Nah, keberagaman suku di Indonesia sangat banyak sekali. Keberagaman suku di Indonesia ada 19 suku. Nah, yang pertama ada suku Aceh, suku Bangka dan Belitung. Dari Nias dan Batu ada suku Bali dan Lombok, Gorontalo, Melayu, Minangkabau dan Mentawai. Kalimantan, nah Kalimantan kita sendiri ya. Minahasa, dari Sangir, Talaut, Ambon, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Ternate, Sumatera Selatan. Dari Kepulauan Barat Daya ada Irian Timur, ada Irian, ada Timur, ada Gayul Alas dan Batak, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Surakarta dan Yogyakarta dan Toraja.
Wah, banyak sekali ya Bu suku, keberagaman suku di Indonesia. Ya, benar sekali anak-anak sekalian. Keberagaman suku di Indonesia sangat banyak. Di sana kita bisa melihat keberagaman suku tersebut, di mana kita harus banyak melihat keluar bahwa keberagaman Indonesia itu banyak. Dari sukunya saja ya kita lihat dulu. Setelah itu ada keberagaman bahasa. Nah, mungkin anak-anak sekalian bisa melihat saja, tidak usah jauh-jauh keberagaman bahasa di sini. Keberagaman bahasa yang pertama ada bahasa Austronesia Barat atau bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Bahasa Melayu di sini contohnya ada bahasa Minahasa, ada Aceh, ada Batak, ada Gayo, ada Minangkabau, bahasa Melayu, bahasa Lampung, bahasa Melayu Tengah, bahasa Bima, bahasa Mentawai, bahasa Jawa, bahasa Sunda, Madura, Dayak, Bali, Bali Sasak, Gorontalo, Toraya, Bugis, Makassar, Manggarai, Nias, Sumbu, dan Sabu. Nah, anak-anakku sekalian, Bu, kenapa disebutkan semua, Bu? Kenapa disebutkan semua? Agar anak-anak mengetahui. Belum hafal, Bu? Biar saja. Dasarnya anak-anak harus mengetahui apa saja sih macam-macam bahasa yang ada di Indonesia. Tadi bagian barat atau bahasa Melayu ya anak-anakku sekalian. Selanjutnya ada bahasa Austronesia bagian timur atau Polinesia. Bahasa ini yaitu Melanesia dan pantai bagian timur Irian. Nah, anak-anakku sekalian, kita lihat dari bahasa saja banyak ya perbedaan bahasa yang keberagamannya di Indonesia. Wah, berarti kita harus jalan-jalan nih keluar agar kita tahu bagaimana sih bahasa mereka. Kalau kita tidak bisa jalan-jalan keluar, kita bisa mencari informasinya di internet, bisa atau berteman di sosial media dengan orang-orang yang di luar daerah agar kita mengetahui bagaimana bahasa mereka itu sendiri. Nah, yang ketiga ada keberagaman religi. Nah, keberagaman religi. Indonesia mempunyai keberagaman agama. Nah, atau kepercayaan. Di Indonesia ada berapa sih, Bu? Di Indonesia ada berapa sih, Bu, agama yang diakui secara resmi oleh negara? Nah, anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui, untuk anak-anak juga nih, perlu kita ketahui, di Indonesia ada 6 agama yang diakui secara resmi oleh negara. Apa saja sih, Bu, 6 agama tadi? Nah, yang pertama, agama Islam mayoritasnya ya di Indonesia Islam. Yang kedua, Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, dan ada Protestan. Nah, selain itu juga ada kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Yang 6 tadi yang diakui di negara kita. Selain yang lainnya itu ada kepercayaan di daerah-daerah tertentu. Mungkin ada di Indonesia sebagian, seperti itu anak-anakku sekalian. Yang keempat ada keberagaman seni dan budaya. Apa sih, Bu, macam-macam keberagaman seni dan budaya di sini? Indonesia banyak macam-macam keberagaman. Contohnya keberagamannya adalah yang salah satu adalah kesenian. Nah, anak-anak sekalian mungkin tahu sih apa kesenian itu. Yang pertama ada seni sastra, seni tari, seni drama, seni musik, seni rupa, dan sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya apa sih, Bu, manfaat keberagaman budaya itu sendiri? Nah, anak-anak sekalian, di sini Ibu akan menjelaskan
manfaat keberagaman budaya itu. Keragaman budaya yang ada di Indonesia dapat memberikan manfaat bagi bangsa kita dalam bidang bahasa, dalam kebudayaan daerah, dan yang terwujud dalam bahasa daerahnya masing-masing dapat memperkaya pembendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat juga menjadikan objek dan tujuan pariwisata Indonesia dapat mendatangkan devisa negara lain. Pemikiran yang muncul dari sumber daya manusia yang ada di masing-masing daerah dapat juga dijadikan sebagai acuan bagi pembangunan nasional. Nah, anak-anak sekalian, secara sederhananya di sini Ibu jelaskan karena Indonesia itu sangat luas dan keberagamannya sangat beragam, jadi daya tarik pariwisata di Indonesia itu orang luar negeri ke negara kita itu sangat tertarik karena ingin tahu bagaimana sih keberagaman di Indonesia itu sendiri. Keberagaman yang sangat banyak itu membuat orang penasaran akan daya tarik untuk mengetahui keberagaman itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini sikap apa yang harus kita tunjukkan dalam menyikapi keberagaman di Indonesia ini? Nah, anak-anakku sekalian, yang harus kita pegang dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat ada 2 harus kita pegang ini. Yang pertama, toleransi. Apa sih Bu toleransi itu? Nah, toleransi di sini yaitu sikap yang rela menghargai, menerima perbedaan dengan orang lain, kelompok lain. Bahkan kita harus menerima ketika teman kita berbeda agama dengan kita harus menerimanya dan toleransi saling menghargai. Bahwa kita sama-sama orang Indonesia, bahwa kita sama-sama manusia, seperti itu anak-anak sekalian. Kita tidak boleh menjelek-jelekan atau menyebut buruk misalnya keberagaman yang berbeda dengan kita. Kita harus memposisikan ketika perbedaan kita yang disebut orang itu buruk, anak-anakku sekalian. Yang pertama tadi toleransi. Toleransi itu tadi adalah sikap menghargai perbedaan antara satu orang dan kelompok lainnya. Yang kedua ada empati. Nah, empati di sini yaitu perasaan yang mana kita juga merasakan ketika perbedaan yang lain misalnya diburuk atau dihina segala macam, kita merasakan bagaimana ketika itu aku yang dihina, perbedaan aku yang dianggap berbeda dan itu dianggap buruk di mata masyarakat atau lainnya, kita merasakan. Jadi jangan sampai kita menghina atau memburukkan perbedaan orang lain, misalnya perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama, bahkan perbedaan kesenian nih. Misalnya satu orang menyukai tari dan satu orangnya menyukai seni drama, tidak boleh nih ini maksudnya saling cekcok nih, tidak boleh. Kita harus saling toleransi. Kesukaan boleh berbeda tapi kita tetap satu, kita tetap Indonesia, anak-anakku sekalian. Nah, mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan dengan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ya jika Ibu ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.